Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia, tinggikan Dia. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang berdiri. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh, katakan lagi, Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna. Oh, haleluya Yesus. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu. Oh haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, jadi bukti
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku, menggenapi firman-Mu. Oh tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat setiap keberadaan kami, hidup kami. Bukti itu mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami memuji Engkau, membesarkan Engkau. Saat pagi hari ini, urapi kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Urapi semua anak-anak-Mu, urapi semua jemaat-Mu. Kami percaya, kami pulang membawa berkat surgawi. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah mazmur. Haleluya. Seperti Raja Daud memuji Tuhan, kita mau memuji Dia. Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari Bapak Ibu sudah berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari lebih bersemangat lagi. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Oh, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Amin. Dia raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Oh, mari serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Tuhanku maha besar. Oh, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Oh, mari serukan nama dia. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi, serukan. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, haleluya, haleluya. Oh, amin. Haleluya. Oh, amin, haleluya. Kita bangga mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tuhan mau kita bukan dari orang, kata orang, tapi kita mau
kita mengalami kedahsyatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu siapkan hati. Kita izinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita luaskan hati kita. Izinkan Dia bekerja lebih lagi. Lembutkan hati kita. Jangan keraskan. Oh. Musim boleh berlalu. Tapi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berlalu dalam setiap kehidupan kita. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Yesus. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu Di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. oh haleluya. Kami tahu Tuhan, di saat-saat yang sukar sekalipun, ajar kami Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dari samudra, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Nanti Ibu Indi akan berdoa untuk firman Tuhan. tak terbatas
syukur kami karena kasih Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau sudah disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Bentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari berfirman-Lah Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu kekuatan yang dari Engkau. Mari Bapa, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Tegur kami, didik kami, dan ingatkan kami Tuhan, agar kami dapat senantiasa berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Berkati pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Pakai mereka di hari yang akan datang dengan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan. Bapak, sebelum kami mendengar firman-Mu, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kami mau belajar melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, seberapa besar yang kami berikan, kami percaya kami mau melakukannya dengan tulus dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita beri kesempatan untuk memberikan persembahan pertama sebelum persembahan dijalankan pujian. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang Ibu berikan dan pemberitaan firman Tuhan bersama Bapak Gembala. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat kita jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, tidak terasa ketika stay at home, tidak terasa 3 bulan kita udah di pertengahan tahun. Semua gereja sementara berpikir siapa yang akan jadi panitia Natal. Baru dibubarkan minggu kemarin. Untuk PGS baru dibubarkan. Untuk Bethlehem sudah dibubarkan pada saat pandemi. Termasuk KPP dibubarkan pada saat pandemi. Dan sudah ditentukan, sudah didoakan, sebentar akan didoakan untuk KPP yang baru. Orang-orangnya sama saja, cuma muter-muter gitu ya. Mari saudara, baiklah, pujian tadi telah membawa kita ke hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita ketika kita menikmati pujian ini, Allah disentuh lewat pujian, lewat hati yang dinaikkan kepada Tuhan. Amin saudara. Karena ketika hati kita memperkatakan tentang Dia, memuliakan Dia, surga bergetar. Dia tidak bisa menahan hadiratnya untuk Dia turun menjabat setiap pribadi lepas pribadi. Saya merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab saudara. Kita akan baca dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat 12, kita bangkit berdiri.
Saudara bisa baca dari ayat pertama, tapi kita baca ayat dalam perikop ini, kita baca ayat yang terakhirnya, ayat yang ke-12. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang sudah menemukan katakan amin. Gitu, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Saya bacakan sekali lagi saudara. Demikianlah setiap orang di antara kita. Jadi semua orang, dan saat ini Paulus bicara tentang kita yang hadir di rumah Tuhan ini, akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Alkitab tidak memberikan sebuah jaminan seorang ayah bisa menjamin anaknya untuk bisa ke surga. Artinya bertanggung jawab. Anaknya nakal, anaknya apa, nanti dia bawa ke surga. Enggak ada. Ibu tidak akan bertanggung jawab. Anak tidak akan bertanggung jawab dengan bapaknya, orang tuanya. Tapi setiap pribadi, kata firman Tuhan, dirinya yang akan bertanggung jawabkan itu di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang penghakiman, menghakimi sesama. Dan Paulus pada saat menulis kitab Roma ini, di mana orang Yahudi dan orang Romawi begitu sentimen dengan orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya saat itu, sehingga tekanan demi tekanan terjadi. Tapi pengajaran ini datang kepada jemaat Tuhan yang ada di sana, bahwa tidak ada yang boleh menghakimi. Kalau ada yang makan, kalau ada yang tidak makan, jangan menghakimi yang makan. Kalau ada yang makan, jangan menghakimi yang tidak makan. Sebaliknya, yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Yang memelihara hari, yang percaya dengan hari, saya memuji Tuhan dengan cara ini, biarkanlah itu. Tapi satu hal yang Paulus ingatkan di sana, semua yang dibuat itu harus dibuat untuk Tuhan. Ketika engkau tidak makan, engkau mengucap syukur, Tuhan, engkau berhak dalam hidup saya, karena saya ini milikmu. Maka engkau berucap syukur. Engkau hidup untuk Tuhan, engkau mati untuk Tuhan. Kata Alkitab, kata perikop ini seperti itu. Sehingga tidak ada penghakiman di sana. Kembali pada saat ini saudara, saya beri tema memberi pertanggungjawaban. Bagaimana kita memberi pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada sesama. Ini perikopnya seperti itu saudara. Rasul Paulus mengingatkan kita di zaman ini saudara. Kita tidak bisa lagi berdiam diri. Kita tidak lagi berpangku tangan saudara. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya kita harus menghadap takhta Allah. Kapan dan waktu kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau toh Tuhan izinkan kita masih hidup semua, kita berkata puji Tuhan. Waktu Tuhan datang, kita sama-sama nyambut Dia dengan sukacita, sorak-sorai. Amin. Amin yang di atas. Belum kedengaran amin. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri kita. Dikatakan di sini saudara, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Pada akhirnya kita mempertanggungjawabkan itu pada. Kenapa? Ketika kita mempertanggungjawabkan panggilan Tuhan kepada kita saudara, ini waktu kita singkat. Jadi saya akan cepat ya. Panggilan Tuhan kepada kita saudara, Dia berkata bahwa kita seketika kita sudah diselamatkan saudara, maka amanat agung itu harus kita mengerti. Dia sudah selamatkan kita, Dia sudah jadikan kita muridnya, anaknya, dimeteraikan dengan darah Yesus. Maka tanggung jawab kita, pergilah, jadilah berkat, jadilah garam dan terang dunia. Yang percaya katakan amin. Ini tanggung jawab. Dan itu berhubungan dengan siapa? Dengan sesama manusia. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti ketika kita ada di hadapan takhta Allah. Maka saya katakan memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Tapi sebelum kita tiba pada saat mempertanggungjawabkan
Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah? Karena Allah akan melihat kita ketika kita tanggung jawab kita kepada sesama. Ketika Komisi Pelayanan Kasih curhat dengan hatinya, dengan kepeduliannya, saya sangat sedih juga. Tapi saya berkata, Alkitab ini tadi berkata, yang gak makan jangan cemburu dengan yang makan. Terus yang makan jangan juga menghina yang tidak makan. Semua itu, kalau saudara baca, semua itu milik Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 11, mereka adalah milik Tuhan. Mereka ada dalam perhatian Tuhan. Jadi gak kita menghakimi. Apakah kita menghakimi Daud yang sudah dilantik menjadi raja, ternyata tidak jadi raja-raja kan? Sekian tahun baru dia naik takhta. Yusuf dia udah bermimpi yang indah-indah, tapi ternyata dia harus diproses. Ketika orang menghina dia saat itu, ternyata mereka salah. Pada akhirnya dia menjadi orang penting. Artinya hidup kita tidak ada yang bisa menentukan siapa si A, siapa si B. Yang bisa menentukan itu hanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Hanya Yesus. Pujian tadi berkata, Dia Allah yang besar. Dia Allah yang berkuasa. Dia memiliki segala yang ada di bawah Jakarta ini, saudara. Bumi dan segala planet yang ada. Dia berkuasa menempatkan dalam posisinya yang benar. Dan hanya satu yang Allah minta, pertanggungjawaban kita kepada sesama itu seperti apa. Maka amanat agung saya katakan tadi, Tuhan sudah jadikan kita murid, kita harus jadi berkat. Kita harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah tugas dan panggilan kita. Tanggung jawab orang percaya dalam pembacaan kita tadi itu berhubungan dengan apa, saudara? Coba kita lihat ayat 18 dalam Roma ini. 14 dan 18. Ayat 18-nya tolong kita lihat. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena maaf 12 ayat 18. Saya salah. 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, kenapa saudara? Karena Allah mengajar di sini perikopnya apa, saudara? Saudara lihat perikopnya apa di sini? Ada yang baca? Kalau nggak bawa Alkitab susah bacanya, saudara. Kalau ada Alkitab langsung ketahuan. Apa perikopnya? Apa? Hidup di dalam kasih. Jadi kita lihat ketika engkau hidup di dalam kasih, maka engkau akan hidup damai dengan sesama manusia, dengan semua orang. Amin. Apapun kondisinya kita akan hidup damai. Karena kita sadar betul Allah panggil saya, Allah percayakan saya dalam kondisi apapun, maka tanggung jawab saya harus jadi garam dan terang dunia. Sehingga kita mau tidak mau hidup damai. Karena itulah pribadi surga. Itulah Kristus. Itulah Allah kita. Dia jadikan kita dalam kejadian penciptaan serupa dengan Allah. Kita luar biasa. Makhluk yang luar biasa. Tidak ada yang sama. Tapi karena kita tidak taat, manusia satu tidak taat, maka rusaklah gambar Allah itu dalam hidup manusia. Tapi kita bersyukur Allah pulihkan oleh anaknya yang tunggal. Memulihkan itu. Sehingga kita kembali dijadikan anak-anak Allah. Dan tanggung jawab kita jadi garam, jadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga bagaimana tanggung jawab orang percaya terhadap sesama? Pertama, kita harus hidup damai dengan semua orang. Amin. Ini berat, saudara. Ini berat. Ketika engkau dilukai, ketika engkau disakiti, ketika engkau mungkin tidak lihat kesuksesan, engkau tidak akan berkata saya bisa memiliki hidup damai dalam hidup ini. Dampak dari keberadaan jiwa kita yang tidak bahagia bisa mempengaruhi lingkungan kita. Tapi Alkitab berkata, saudara, kita harus memberi pertanggungjawaban suatu saat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau cari? Pertanggungjawaban kita kepada sesama kita. Sudah hidupkah kita sebagai orang yang penuh dengan sudah hidup dengan
hidup dengan damai dengan sesama. Kita harus hidup di dalam kasih-Nya. Ayat 17 berkata, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau kita baca ayat sebelumnya saudara, bicara ini kasih jangan pura-pura. Dan dikatakan kalau orang gak pura-pura maka dia akan menjauhi yang jahat. Ketika dia menjauhi yang jahat maka dia lakukan yang baik. Dan inilah yang Tuhan mau, supaya kita saling mengasihi dan saling mendahului memberi berkat. Ayat 10-nya dalam pasal 12 itu. Ketika ini kita pahami saudara, maka ini tanggung jawab kita orang percaya kepada sesama. Kita harus hidup damai dengan semua orang. Amin. Ketika kita diberkati, kita hidup damai. Ketika engkau saat ini Allah izinkan, jangan katakan Allah tinggalkan, tapi Allah perhatikan setiap kita. Rambut di kepala saja ya Allah tahu ketika jatuh. Amin. Jadi kalau Allah izinkan itu, kita harus pegang. Ketika engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau hidup di dalam kebenaran tadi, maka Allah penuh mujizat itu. Dia akan menyatakan mujizat itu dengan caranya Allah. Tapi mujizat itu jangan dihitung dengan sebuah materi, sebuah hal-hal yang kelihatan dengan mata jasmani kita. Tapi ketika Allah pelihara engkau, dan ketika Tuhan lihat kesetiaan seperti Abraham, maka dia menjadi bapa orang yang beriman. Janji lama, hampir 25 tahun pergi genapi. Tapi ketika Allah genapi, semua indah pada waktunya. Amin. Allah akan memberkati kita. Karena berkat itu kecil. Semua apa yang di bawah langit, di bawah kolong langit ini punya Tuhan. Amin. Allah mampu. Tapi bukan itu yang Allah inginkan kepada kita umat Tuhan. Khususnya kita anak-anak Tuhan. Allah mau kita jadi garam dan terang dunia. Kita harus tahu siapa kita dan fungsi kita seperti apa. Kita posisi saya dan saudara di hadapan Tuhan itu, kita itu siapa? Dan fungsi kita apa menjadi fungsi kita. Jadi posisi dan fungsi sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, kita harus tahu. Posisi kita, Alkitab katakan, kita adalah anak raja di atas segala raja. Anak Tuhan. Amin. Mau engkau hidup tadi tanpa makan, artinya makan yang sederhana, tapi engkau punya Tuhan, engkau hidup karena Tuhan. Nanti kau mati juga karena Tuhan. Itu tanggung jawab Tuhan. Yang penting kita hidup, sudah hidup benar, lakukan pekerjaan, bekerja dan berdoa, dan berkat Tuhan siapkan masih seperti itu Tuhan yang tahu. Amin. Ketika kau tahu saya adalah anak Tuhan, maka fungsi jadi garam dan terang. Ketika ini kau tahu, maka ketika engkau menjadi ibu rumah tangga, engkau akan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan orang akan melihat dampaknya. Wah, ibu ini dahsyat, bisa mengurus rumah tangga dengan baik, bisa bergaul dengan tetangga. Orang lain berkata, berarti fungsi sebagai ibu rumah tangga berjalan dengan baik. Sebagai karyawan, dia telah bekerja dengan gaji yang diberikan, nggak masalah. Itu urusan Tuhan nanti. Dapat gaji berapapun, bertanggung jawab dengan pekerjaan itu, sehingga orang sekitarnya, bosnya, semua orang yang tahu dengan kinerjanya, orang berkata, dia luar biasa nih. Dia setia dengan Tuhan. Dia berhasil dengan pekerjaannya. Kenapa? Dia ulang. Dia rajin. Dia bekerja apa yang tugaskannya. Berdampak. Fungsinya dilihat oleh orang. Jadi berkat. Amin. Seorang pengusaha, profesi apapun, ketika kita lakukan itu, kita berdampak, maka Tuhan dipermuliakan. Artinya fungsi kita berjalan. Karena kita sadar kita adalah anak Allah. Kita anak raja di atas segala raja. Orang mau katakan kita gak punya apa-apa, tapi saya bangga, saya anak raja. Amin. Karena itu bukan ukuran. Tapi kalau satu saat pun Allah berkati kita, maka berkat itu akan kita pertanggungjawabkan. Karena kita tahu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat lanjut saudara, yang kedua saudara. Yang berikut, Alkitab berkata begini saudara dalam Timotius. Timotius dia berkata begini saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal 2 Timotius 2 ayat 19.
Tuhan mengenal siapa kepunyanya, dan setiap orang yang menyebut namanya hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot emas dan perak, melainkan juga kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 1, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadilah perabot yang mulia. Apapun kita, apapun tugas kita, apapun kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, hanya sebagai asal, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi perabot yang mulia, emas dan perak, bukan jadi kayu dan tanah. Itu tidak mulia, kata Timotius. Jadi yang pertama, pertanggungjawabkan kita kepada manusia, yaitu kita hidup berdamai dengan sesama. Amin, saudara. Itu kita akan, pada saat kita ada di takhta menghadap Allah, itu kita harus bertanggungjawabkan. Yang kedua, saudara, kita ada Efesus 4 ayat 32, kita harus ramah dan menaruh belas kasihan. Pertanggungjawabkan kita kepada sesama ini harus punya rasa, kita harus punya kehidupan yang ramah. Ramah berarti baik hati dan manis tutur dan lain sebagainya. Saudara tahu artinya ramah. Dan kita punya belas kasihan. Kalau kita punya baik hati, punya belas kasihan, itu gambaran Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Jemaat Bethlehem ramah dan berbelas kasihan. Terbukti mereka memperhatikan sesama 3 kali berturut-turut dalam kondisi pandemi ini. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah keliru. Dia tahu apa yang kita buat. Apapun, sekecil apapun yang kau bisa buat kepada sesama, itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Ketika sesama itu tidak bisa membalas. Saya seringkali berpikir begitu, saudara. Iya, kalau datang ke pesta, saya ngundang, dia ngundang saya. Jadi balas-balasan. Jadi enggak jadi berkat kan, enggak jadi sesuatu istimewa untuk Tuhan. Tapi Alkitab katakan ketika melakukan sesuatu yang enggak bisa dibalas oleh orang itu sesuatu yang mulia, saudara. Karena dunia bisa berikan kan, dunia bisa berikan melakukan hal yang sama. Tapi anak Tuhan bisa lakukan yang tadi, itu luar biasa. Dunia tidak bisa lakukan itu. Jadi yang kedua, saudara, menaruh. Kita harus ramah dan menaruh belas kasihan. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita ramah nggak? Kita punya belas kasihan nggak kepada Tuhan? Karena begini, saudara, Efesus 4 ini dalam ayat 24-nya dia berkata kita menjadi manusia yang baru. Jadi ketika kita menjadi manusia yang baru, ada banyak pergumulan yang akan terjadi di depan ini. Maka kalau kita marah, jangan buat dosa. Ayat 26-nya, jangan berbuat dosa sampai matahari tenggelam. Harus ada pengampunan. Bahkan kita harus memanage hati ini sehingga kita menjadi berkat dengan sikap dia. Alkitab katakan kita bisa mengubah dia karena kita kesabaran kita. Karena sikap pribadi kita yang menjadi baru, dan akhirnya kita bisa memahami keadaan orang itu, kita bisa membawa dia dalam perbaikan. Saya juga berkata, ya Tuhan, saya seringkali marahnya luar biasa, saudara. Jadi begitu saya baca, saya renungkan, saya ulang lagi tadi pagi baca, menyentuh hati saya. Iya Tuhan. Jadi murid Tuhan memang susah-susah gampang, tapi yang indah kalau Tuhan datang, kekekalan itu kita di surga. Amin. Amin, saudara. Kita lihat, saudara, belas kasihan itu yang sesama. Pernah Yesus katakan ketika ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus di dalam Lukas 10, dia katakan begini, Tuhan Yesus, bagaimana untuk hidup kekal? Bagaimana supaya seorang bisa hidup kekal? Tuhan tanyakan dia ke ahli Farisi ini, bro, saya pakai bahasa dari dia, kamu baca tentang Alkitab apa sih? Dia bilang, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Pertama dia katakan gitu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Betul itu.
Betul, ahli Taurat. Tapi guru, sesama manusia itu siapa? Dia tanya begitu. Tuhan Yesus jawab dengan perumpamaan. Ada suatu saat seseorang dirampok dan hampir mati. Saudara baca Lukas 10. Hampir mati. Ketika ada imam yang lewat, imam ini hanya menghindar, melihat orang yang hampir mati. Kedua, ada orang Lewi, orang pelayan rumah Tuhan, majelis jemaat. Dia nggak peduli nih, nggak ada belas kasihan, tidak ramah dengan orang lain. Dan terakhir ada orang Samaria yang orang Israel, orang Yahudi menganggap itu orang-orang luar karena mereka sudah semua mereka orang Yahudi, tapi mereka sudah kawin, sudah ikut dengan tradisi orang luar sehingga ada permusuhan dengan orang Yahudi. Tapi mereka orang Yahudi. Dan ini orang Samaria ini yang memegang Taurat. Mereka melihat, ketika dia melihat, dia ngambil, dia angkat, dia bawa, dia rawat, dan dia berikan jaminan. Dan Tuhan tanya, menurut kamu ahli Taurat, siapakah sesama itu? Orang Samaria. Kita lihat saudara, kita tidak bisa membenarkan diri tanpa kita melakukan tindakan seperti firman Allah. Ada belas kasihan, ada rasa empati. Kalau saya boleh makan, maka keluargaku boleh makan, sesamaku boleh makan. Dan itu Tuhan mau taruh di hati kita pada hari-hari ini. Kondisi pandemi banyak orang yang berdampak. Tapi engkau jangan jadi orang yang minta-minta. Tapi jadilah orang yang memiliki iman kepada Kristus. Bahwa Yesus jadikan saya berkat, jadikan saya mempermuliakan nama Tuhan dengan kondisi ini, supaya namamu dipermuliakan. Dan yang diberkati akan memberkati dengan cara yang Tuhan izinkan. Amin saudara. Haleluya. Dan Tuhan katakan, dialah orang Samaria itu yang sesama manusia itu. Dan mereka lah yang memiliki kerajaan yang kekal. Yang ketiga itu saudara, bermurah hati. 2 Korintus 8 ayat 6 sampai 8. Saudara kita lihat, jadi ketika engkau memiliki tadi kehidupan, kalau kita mempertanggungjawabkan kita kepada sesama di hadapan Tuhan nanti, Tuhan lihat kepada kita ketika akan Tuhan tanya, bagaimana dengan hidup? Apa yang kau sudah hidup damai dengan sesama? Apa yang kau murah dan berbelas kasihan? Dan yang ketiga saudara, menaruh bermurah hati terhadap sesama, semua orang. Bermurah hati terhadap orang yang lain atau punya kasih. Di sini kita harus memiliki kasih. Saudara bisa baca di rumah 2 Korintus 8 ayat 6 dan 8. Dan yang terakhir saudara, ketika engkau memiliki kasih tadi yang saya sudah jelaskan di awal, maka engkau akan menjadi teladan. Kita akan menjadi teladan yang baik terhadap sesama manusia. Karena kami 8 ayat 21 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. 24, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukan kemegahanku atas kamu. Itu kata Paulus. Titus 2 ayat, kata Paulus kepada Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Ingat saudara, kita telah menjadi murid pemain musik, kita telah menjadi murid. Dan kita, Alkitab katakan, ajarkanlah itu. Kita akan memberikan karam dan terangnya, menjadi saksi, mengajar mereka untuk mengerti siapa Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Maka kita akan dapat mempertanggungjawabkan hidup kita. Saat di hadapan hadiratnya, Tuhan akan tanya, bagaimana dengan tanggung jawabmu dengan sesama? Kita akan berkata, Tuhan, saya selalu berdamai dengan mereka. Saya hidup ramah dengan sesama dan menaruh belas kasihan. Saya memiliki kasih yang ketiga. Dan keempat, kita akan menjadi teladan bagi sesama.
Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpaku di salib. Terpaku di salib. Mari saudara renungkan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpaku di salib. Terpaku di salib. Terpaku di salib. Sudah Tuhan angkat dosaku. Bertugas ke depan. Terpaku di salib. Terpaku. Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Sudah Tuhan angkat dosaku. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus senantiasa mengingatkan kami sebagai umat-umat-Mu, biar kami senantiasa hidup berdamai dengan hati kami, berdamai dengan sesama kami, karena lewat kedamaian ada buah-buah dalam hidup kami, berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, belas kasihan Tuhan ada di dalam setiap hidup kami, dan kami memiliki kemurahan di dalam setiap perjalanan iman kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu jadi bertumbuh, berbuah, berakar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sebentar kami akan melakukan perjamuan asa yang kudus. Kau sucikan, kuduskan kami semua. Seluruh pelayan-pelayan Kau berkati kami semua Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami diberkati, kami mendapat kemenangan, kami dapat pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan perjamuan asa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah Tuhan angkat dosaku. Di anggur itu ada pegangan bisa ditarik. Di anggur ada pegangan, nggak usah susah-susah. Ada pegangan bisa ditarik. Lihat di pinggirannya itu ada. Lihat. Dia orang sungguh berpaku di salib, berpaku di salib, sudah Tuhan angkat
Saudara bisa buka maskernya karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara kita bangkit berdiri, siapkan hati kita, minta kelayakan Tuhan pada pagi hari ini. Percaya saudara, setiap kita yang menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, maka kita percaya Dia berkuasa melindungi kita, menjaga kita. Apapun kondisi hari-hari ini, percaya Dia berkuasa melakukan. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Di tanganmu ada roti dan anggur. Bicara tentang tubuh dan darah Yesus diserahkan bagi saya dan saudara. Mari engkau berdamai dengan dirimu dan sesama. Maka kita katakan kau layak menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan kami Bapa. Kuduskan, layakkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kanan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau terima dengan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mengucap syukur, memberi kepujian, pengagungan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk kuasa kemuliaan-Mu. Nyatakan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dikumpulkan bekas cawannya. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Haleluya. Kita akan jalankan persembahan kedua. Sambil persembahan jalankan, kita akan pujian. Kasih, kalau kasih itu pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh ajari kami Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling memaafkan. Ajarilah lanjut dengan persembahan kas operasional setiap awal bulan. Haleluya. Pasti kasih
kasih murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati tiap persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan untuk berita gereja sepekan, untuk mengingatkan saja info Komisi Remaja Getbes hari Minggu jam 10 di gereja. Pria wanita tetap hari Kamis jam 5:30 sore, persekutuan doa jam 6 di gereja, dan Yobel hari Sabtu sore jam 6 sore ada perjamuan kudus untuk Yobel. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Gembala. Saya minta tolong kerjasamanya karena waktu. Nama-nama yang saya panggil langsung ke depan saja. Struktur KPP periode 2020-2025, penasihatnya Bapak Gembala, dan Ketua KPP periode sebelumnya. Saya sudah dapatkan ini, Bapak Flendi, Ibu Indriani. Ketuanya Bapak Jonito Mudi SE, Wakil Ketua Ibu Nunik, Sekretaris Agnes dan Putri. Yang nama-nama yang sudah dipanggil tolong dimaju. Bendahara Ibu Giana, dan Kepala Bidang 1 WL dan Singer Saudara Seto W. Kepala Bidang 2 Musik Saudara Amas. Kepala Bidang 3 Mulmed, Multimedia dan Mixer Aubrey dan Leo, langsung ke depan saja. Kepala Bidang 4 Warta dan Aser, Melisa dan Jeffrey Kurniawan maksudnya. Kepala Bidang 5 Aksus dan SDP Bapak Asyong. Kepala Bidang 6 Persekutuan Doa Ibu Api. Tolong maju ke depan. Nanti Bapak Mika untuk sore hari. Ayo ke depan. Pak Jabri turun. Melayani lebih sungguh. Saya minta berlutut di depan. Melayani lebih sungguh. Yang gak bisa berlutut gak apa-apa. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba telah membacakan struktur KPP periode 2020 sampai 2025. Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya proyek yang mereka akan kerjakan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan, itu sebuah kepercayaan, talenta yang mereka miliki masing-masing. Oleh sebab itu Bapa, hamba serahkan setiap kekasih-kekasih ini yang memberi diri untuk melaksanakan tugas kepercayaan Tuhan. Kami serahkan mereka Tuhan, dan kami lantik mereka untuk melaksanakan tugas ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sertai mereka, pakai mereka Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan khususnya GPD Bethlehem akan berjalan
dengan lebih baik lagi karena Engkau memakai mereka dengan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah melantik mereka. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat bertugas. Nanti ketua mereka nanti sore akan dilantik yang akan ibadah sore. Oke. Terima kasih untuk kehadiran kita. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk KPP yang lama sudah bekerja dengan baik, pengabdian, pengorbanan, segala sesuatu yang sudah dibuat untuk KPP. Kita percaya ibadah semakin indah, bahkan ibadah online bisa berlaku, saudara. Kita nggak pernah kepikir, tapi karena kerja keras KPP semua terlaksana dengan baik, tanpa multimedia yang canggih pun jadi. Karena ternyata ada banyak gereja nggak bisa. Katanya alatnya nggak cukup. Saya pikir kita pakai video, pakai HP aja bisa, saudara. Berarti Allah kita luar biasa. Berikan sebuah pujian, tapi jangan makan pujian kepada multimedia, karena mereka berhak untuk dipuji untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi jangan makan puji, berdosa. Kembalikan pujian itu untuk Tuhan. Amin. Terima kepada komandannya, Ibu Indri. Terima kasih Ibu Indri, sudah bekerja dengan luar biasa. Dan komandan yang baru nanti sore dilantik, Bapak Ika. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah sebentar, remaja ada, dan ibadah sore jam 5. Saudara, nanti kita ketika ibadah situasi sudah normal, kita akan kembali ke 6:30. Nanti kita tunggu pengumuman saja. Selama masih kondisi seperti ini kita masih jam 8. Jadi enggak berubah ya ibadah kita ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami di awal bulan Juli ini Tuhan. Di pertengahan tahun ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, pelayanan kami Tuhan. Jemaat Tuhan GPD Bethlehem khususnya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami. Jadikan kami kuat. Jadikan kami terus melihat kuasa janji Tuhan berlaku dalam hidup kami. Karena kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap persembahan anak-anak-Mu, kecil maupun besar. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau yang berjanji bukakan tingkap-tingkap langit dari surga. Curahkan berkat yang melimpah jasmani dan rohani. Mereka dipelihara, dijaga, ditolong. Semua kami yang hadir pada pagi hari ini diberkati, dipelihara dan dilindungi oleh Engkau. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat negara kami. Berkati bangsa kami, belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan, kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, hikmat Allah. Sehingga kemampuan Engkau berikan kepada pemerintah untuk menangani Tuhan. Sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat diatasi. Bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh karena anugerah-Mu, karena kuasa-Mu. Jadikan anak-anak Tuhan di gugus depan ini Tuhan yang terlibat di dalamnya. Bahkan mereka, oh Tuhan, tenaga-tenaga medis, dokter dan lain sebagainya. Tuhan tolong mereka, jadikan mereka berkat Tuhan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada boleh terlaksana dengan baik. Dan kami mohon, lindungilah Tuhan anak-anak-Mu yang ada di gugus depan ini. Bahkan para dokter dalam menghadapi situasi konflik, pandemi, corona ini Tuhan. Mereka terus dijaga, dilindungi. Khususnya jemaat GPD dan keluarga, oh Tuhan Samsudin, kami serahkan mereka Tuhan. Perlindungan Tuhan menyertai mereka. Karena kami tahu mereka milik-Mu. Darah Yesus terus menyucikan dan menguduskan mereka. Sehingga mereka terus ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh anak-anak-Mu. Mereka yang beribadah di rumah saat ini Tuhan. Engkau juga yang tahu saat ini mungkin mereka sedang mengangkat hati mereka, tangan mereka menyerahkan seluruh hidup mereka. Kami berdoa kepada mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus.
Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Kekuatan iman terus ada dalam mereka, sehingga walaupun mereka tidak ada di rumah Tuhan, tapi mereka beribadah saat ini dengan iman. Mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Mengampuni segala dosa kami, kuduskan dan sucikan kami Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan, Engkau Allah bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel bersama dengan kami. Terpujilah namamu. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus membimbing, mencertai, memberkati saya saudara. Mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati berkata, Kami memuji kebesaran Tuhan. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.